selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung di Pura Catur Parahyangan Mahagotra Tanah Saparati. Beri tepuk tangan yang meriah. Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara peresmian Pura Catur Parahyangan Mahagotra Pasek Sanak Sapta RSI atau MGPSSR bertempat di Sanggraha Kepasekan MGPSSR Pura Catur Parahyangan Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Jumat 6 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua MGPSSR Pusat dan Provinsi Lampung, Ketua PHD Lampung, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Forkopimda Lampung Tengah, serta umat Hindu se-Lampung Tengah. Menerima komposisi dari kita, selanjutnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, dan selanjutnya kepada Ketua Mahapasek Dr. Sana Saptarsi, kepada Bapak DPR RI, Bapak Koeri, dan Bapak Hanan Laraja, silakan. Dalam laporannya, Ketua MGPSSR Provinsi Lampung Dr. Andes Imade Bagiasa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur, Bupati, dan seluruh jajaran pada peresmian Pura hari ini. Bahwa status Pura ini adalah Pura umat Hindu Provinsi Lampung yang ada di Lampung Tengah. Untuk itu dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, dan donatur sehingga Pura ini bisa selesai dengan baik. Kami jajaran Mahagotra Pasek Sulawesi bersama seluruh warga Pasek yang Yayasan Catur Parahyangan Mahagotra Pasek Sulawesi Lampung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan seluruh donatur yang memberikan banyak bantuan sehingga pembangunan Pura Catur Mahagotra yang Pasek ini selesai dengan baik saat ini. Sementara itu, Ketua PHDI Lampung Dr. Iketut Setiawan mengatakan bangunan ini berdiri menandakan bahwa warga Gotra Pasek cinta akan budaya. Untuk itu, diharapkan bisa menjaga juga menggunakan dalam momen keagamaan umat Hindu. Ia berpesan kepada umat Hindu di Lampung Tengah khususnya untuk tidak terpengaruh isu-isu yang bisa memecah belah umat Hindu di Lampung. Dan ia juga berharap PHDI bisa menjadi mitra Kabupaten Lampung Tengah untuk memajukan Lampung Tengah ke depannya. Kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan sekali lagi dan sekali lagi bahwa konsep Banjar, konsep Pura, konsep Pedadian, konsep Pedarman ini adalah instrumen Hindu Nusantara. Maka sejalan dengan bisama para leluhur yang dibacakan tadi, sekali lagi saya menitipkan kepada warga Pasek yang merupakan sebagian besar umat Hindu di Provinsi Lampung untuk tetap menjaga ajak Hindu Nusantara. Saya juga mengajak kepada kita semua, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang disimpangkan. Seolah-olah kita mengajarkan Hindu Nusantara ini mengajarkan Hindu Bali. Tidak. Kita mengajarkan Hindu Bali, kita mengajarkan Hindu Jawa, kita mengajarkan Hindu Toraja, kita mengajarkan Hindu Toba, kita mengajarkan Hindu Kaharingan, dan Hindu-Hindu yang lain, termasuk Hindu K di Maluku Utara. Untuk itu maka Bapak Ibu warga Pasek, penjagaan terhadap Hindu Nusantara ini kembali kami ajarkan. Tidak juga ini diartikan sebagai kendaraan politik misalkan sebagaimana yang belakangan ini dihembuskan, tidak juga. Di tempat yang sama, Ketua MGPSSR Pusat Profesor Dr. Iwayan Wita mengatakan MGPSSR merupakan organisasi kemasyarakatan yang bernaung di bawah PHDI dan terdapat di 14 provinsi di Indonesia. Dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah atas kemajuan juga kenyamanan penduduk Bali di Lampung.
Pura yang dibangun sangat tinggi nilai seni dan artistik dengan hasil yang sangat luar biasa. Semoga hubungan yang baik bersama pemerintah bisa berkelanjutan ke depannya. Ketua Umum MGPSSR yakin bahwasannya Provinsi Lampung bisa menjadi contoh baik untuk MGPSSR di provinsi lainnya. Dari buku hati yang paling dalam, saya sangat berterima kasih dan sangat kagum kepada kemajuan semeton-semeton beserta seluruh penduduk Bali di Lampung. Jadi memang anak sekalian, semeton sekalian adalah warga Lampung yang jalan susu Bali. Saya begitu Pak Gubernur. Jadi pada hari ini sungguh istimewa. Pura yang saya kunjungi tahun 2015 katanya, ya berarti 7 tahun yang lalu, sesuailah pasak sanak itu. Jadi Sabtu Resi itulah 7. Jadi sekarang sudah berubah total. Di samping luasnya dan lainnya sangat seni artistik. Tentu tadi sudah disebutkan, tiada lain ini adalah kerjasama antara Anda sekalian dengan guru wisesa namanya. Salah satu guru, ada catur guru, salah satu guru wisesa adalah pemerintah. Jadi inilah kerjasama dengan pemerintah. Jadi tadi saya sudah dengarkan dari Ketua Pak Made Babiasa, ya saya sangat mendukung. Semoga ini berkelanjutan sehingga di masa yang akan datang lebih jaya lagi. Lampung berjaya. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad terlebih dahulu mengucapkan selamat Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu yang merayakan beberapa waktu lalu. Ditambahkan Musa Ahmad, pembangunan ini merupakan bantuan Gubernur Lampung di bidang keagamaan, khususnya untuk umat Hindu yang nantinya akan menjadi wisata rohani sepaket dengan Danau Tirta Gangga. Terkait pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan rigid beton yang menghubungkan Kota Gajah, Bandar Surabaya, tentunya mempermudah masyarakat umat Hindu khususnya untuk menuju pura ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terlampau lama yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Galungan dan Kuningan pada seluruh keluarga besar saya, umat Sedharma, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus juga pada hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi. Di tengah kesibukan beliau, Astungkara, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita semua dalam rangka kita sama-sama melaksanakan ngetek linggih kita di Purung Payangan kita yang berada di Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, Pak Gubernur senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Provinsi Lampung, dan harapan kita bahwa beliau bisa melanjutkan kepemimpinan beliau ke depan untuk Provinsi Lampung yang lebih baik lagi. Dan untuk keluarga besar saya, rekan-rekan kepala kampung dan yang hadir pada siang hari ini, saya akan menyampaikan beberapa berita bahagia Bapak Ibu sekalian. Tadi kebetulan saya sudah bicara dengan Kadis Bina Marga Provinsi Lampung dan direstui oleh Pak Gubernur. Mohon doanya untuk kita semua. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Senin yang akan datang, tender proyek jalan dari Kota Gajah sampai Bandar Surabaya akan segera dimulai. Dengan selambat-lambatnya di bulan Maret sudah dimulai, dan mudah-mudahan pengerjaannya sebelum Hari Raya Idul Fitri juga segera mungkin bisa selesai. Gubernur ini dirindukan oleh seluruh keluarga besar kami, terutama di bagian timur. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kepala kampung beserta seluruh keluarga besar saya hari ini untuk kepentingan Pak Gubernur ke depan, katanya Pak Gubernur cukup tidur siang saja. Mudah-mudahan semua warga Lampung Tengah bagian timur bisa mendukung Bapak ke depannya. Itu pula pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan pada seluruh keluarga besar kita yang ada, kalau hari ini Pak Gubernur sudah membantu untuk Pura Kayangan kita di tingkat provinsi yang ada di SB 13 ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan juga kawan-kawan anggota DPR Kabupaten Lampung Tengah. Kalau ini bagian Pak Gubernur, nanti pura yang kabupaten kita yang akan selesaikan di RT. Selamat. Dan mudah-mudahan juga tahun ini 145 pura di Kabupaten Lampung juga kita bantu dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Dan tahun ini juga kita mengalokasikan untuk para guru agama sebanyak 26, khususnya untuk guru agama Hindu kita dari Kabupaten Lampung Tengah ini.
Itulah Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan semua dalam rangka kita sama-sama untuk meneruskan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam sambutannya mengatakan, Lampung adalah provinsi yang beragam macam suku dan agamanya. Terlebih dari itu, umat Hindu di Provinsi Lampung cukup banyak, hampir mencapai 1 juta jiwa. Dijelaskan Gubernur Lampung, pembangunan pura ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di bidang keagamaan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya pura ini, masyarakat Hindu khususnya di Lampung Tengah bisa hidup rukun, guyup, dan menjaga kondisivitas di wilayahnya. Ditambahkan Gubernur, tahun ini akan memperbaiki jalan menuju pura ini, yakni Kota Gajah Bandar Surabaya, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat khususnya di wilayah timur. Hal ini Gubernur lakukan karena akan berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut apabila infrastruktur jalan telah diperbaiki dengan baik. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan perhatian pemerintah kepada sisi agama. Oleh karena itu, saya mohon maaf belum bisa memberikan bantuan yang penuh, tapi sudah cukup dirasakan oleh saudara-saudara kita dari Bali bahwa ini merupakan bagian. Karena dari seluruh agama itu kita bantu, dan mudah-mudahan pada masa ini akan datang apabila ekonomi kita meningkat, maka peluang-peluang di dalam hal keagamaan termasuk bidang politik kita akan bina dengan baik. Sehubungan dengan peresmian ini atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya juga menyambut baik umat Hindu yang telah membangun tempat ibadah. Resmiannya diselenggarakan pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, Indonesia ditakdirkan Tuhan bukan hanya sebagai negeri yang subur makmur, loh jinawi, melainkan juga ditakdirkan sebagai negeri dari berbagai kemajemukan seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari suku bangsa, agama, budaya, hingga tradisi, seni, dan ini merupakan kebinekaan justru menjadi faktor perekat yang mempersatukan Indonesia. Mungkin saya tidak perlu lagi memberikan sambutan yang selalu indah, lebih baik saya langsung aja. Pokoknya Lampung Tengah ini saya akan bangun akses jalan. Tadi kan sudah mencak-mencak nih Bupati ini, ya enggak? Emosinya meningkat karena menurut beliau sudah 20 tahun tidak pernah dibangun. Kalau begitu berapa periode sebelumnya ini? Kota Gajah Simpang Randu, Simpang Randu Seputih Surabaya, Seputih Surabaya Sadewa, Bandar Jaya Mandala. Itu di atas 100 miliar, makanya macet-macet dulu. Nah sekarang tidak ada lagi kemacetan. Ada dua pertimbangan saya. Yang pertama, membangun Indonesia ini untuk kepentingan anak bangsa. Benar apa enggak? Lalu yang kedua, membangun harus dilihat juga potensi ekonominya. Wilayah Seputih banyak, Kota Gajah, Seputih Surabaya ya, Kota Gajah, dan apa namanya, yang di sini apa nih? Simpang Randu. Profesor tadi geleng-geleng kepala dia ngeliat sawah. Kita punya 457.000 hektar, tapi yang terluas di Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan, diikuti oleh Prinsewu. Mudah-mudahan ini masih bisa bertahan, tetapi Bapak Ibu, saya mohon betul, boleh dijual tapi jangan dialihfungsikan bagian lain, karena kita kehilangan sawah 100 hektar per tahun. Saya sedang berusaha bagaimana caranya supaya ini ditingkatkan lagi, karena hari ini
Lampung itu sebagai penghasil beras tertinggi di Indonesia. Karena diantaranya saudara-saudara saya dari Lampung Tengah ini orang Bali yang juga sudah latah. Dulu setahu saya nggak pernah ke sawah, tapi sekarang di Bali ada sawah kan? Ada. Nah sekarang lebih ada lagi di sini. Nah oleh karena itu 100 dari 3 juta ton Lampung itu rakyat Lampung menikmati kebutuhan sehari-hari 1,2 juta ton. Berarti kita mesti rugi 1,8. Tapi itu fluktuasi ya, kadang-kadang menurun dan sebagainya. Nah, bisa 1,6, bisa 1,8, bisa bisa 2,6, bisa 2,8, bisa 3 juta. Tetapi kita tetap mampu bertahan 1,2 itu bisa kita penuhi. Oleh karena itu jalan-jalan ini saya prioritaskan yang bisa menumbuhkan ekonomi, terutama wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi. Sabar ya Pak, terima kasih atas kesabarannya selama ini, karena mungkin dulu belum jadi prioritas, tapi saya berbeda. Saya lebih mengutamakan penumbuhan ekonomi di dalam membangun sarana transportasi. Kemudian perlu saya juga sampaikan bahwa di dalam perjalanan kita 2024 ini kita akan menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum baik presiden, legislatif, gubernur, bupati, wali kota yang akan dilaksanakan serentak. Tetapi ini masih dalam posisi pembahasan. Kita berpikir 2024, bisa saja 2026, karena situasi kita belum menguntungkan. COVID kita belum selesai, tapi sudah tidak berbahaya lagi asal sudah melakukan vaksinasi 3 kali. Sudah melakukan vaksinasi 3 kali? Kok lembek? Benar Pak ya? Siap Pak. Kalau belum, tolong segera dilakukan. Karena apabila sudah melakukan 3 kali, dalam penyuntikan booster, walaupun kena nggak apa-apa. Saya pernah coba, saya pengen kena, ternyata kena. Lalu saya kan tiap hari Pak saya rapat terus. Biarin aja lah, biar sebelah kiri kanan ini kena. Nah, nggak kena lagi Pak sebelah kiri kanan, karena saya menggunakan masker. Tapi kalau dia kena, saya langsung obatin, karena saya tahu bahwa dia kena karena ini saya. Ternyata nggak apa-apa, dan saya juga nggak apa-apa. Nah, jadi Presiden sudah memerintahkan kita tidak memakai, tidak apa-apa. Tetapi posisi dalam kerumunan ini sebagusnya tetap memakai, tapi nggak apa-apa. Karena saya yakin orang Bali berani. Orang sama penjajah aja dilawan, apalagi COVID. Ya enggak? Nah, oleh karena itu yakin saya nggak apa-apa. Nah, saya ingin nantinya keluarga besar dari Bali bisa bersama-sama menjaga situasi kondisi yang kondusif, karena situasi 2023 ini pasti dia akan berkembang, situasi kepentingan-kepentingan, banyak kompor. Jangan meledak di tempat orang Bali ya Pak, kompor itu ya. Jangan dipercaya. Yang penting bangsa Indonesia sejuk, mau merah, mau kuning, mau biru, apalagi warnanya hijau, merah selesai ini 2 kali ya. Nah, bener dia udah saya pertama kali malahan ya. Nah, biar aja.
pilihan di dalam hati, yang penting nyaman, yang penting Bapak, Ibu sudah ikut menjaga. Saya juga Pak Komang pengen juga, tapi karena saya gubernur saya nggak sebut warna kuning. Nah itu warna kuning, jangan juga. Tapi karena situasi ini saya sebagai gubernur saya nggak sebut, tapi dia paksa merah. Memang saya sudah antara merah dan kuning harus bersatu. Mulai senang lagi dia. Hadirin yang saya hormati, Pura Catur Parahyangan adalah persimpangan cabang 4 pura besar umat Hindu keturunan Pasek dari 7 RSI ini apa? Resi bukan singkatan ya, Resi, di mana 80% umat Hindu Provinsi Lampung adalah keluarga besar Mahagotra Pasek Sanak Sabta Resi. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hendak mengingatkan kepada seluruh umat Hindu akan tugas-tugas pelayanan dan ke depan semakin besar dosa ini, dan kita dengan kemajuan zaman seperti sekarang, maka dinamika kehidupan tempat ibadah perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu teknologi. Jangan berlebihan pamerannya, jangan ada perselisihan antara tetangga, dijaga itu. Nah oleh karenanya saya ingin bahwa agama justru membuat persatuan, suku saling menghargai, saling mencintai. Sama saya kira di pura dan di masjid, karena sering sembahyang, saling kenal, saling akrab, tetapi yang paling penting kita selalu tobat. Jangan karena sudah kaya berubah. Ekonomi kita mudah-mudahan akan bangkit karena Kartu Petani Berjaya. Saya belum yakin nih, saudara sama Bali nih, sudah tahu tentang Kartu Petani Berjaya? Hah? Nih Pak Hanan, tolong Pak Hanan, Anda keliling ke dapilmu, sosialisasi tentang Kartu Petani Berjaya. Apabila berangkat Bali meningkat pendapatannya, nggak usah kampanye, benar nggak? Jadi Kartu Petani Berjaya itu memberikan kontribusi terhadap para petani. Ketika petani mau tanam, benihnya ada. Ketika sudah ditanam, pupuknya sudah tersedia, tapi beli bukan dikasih, ya. Ketika tanamannya sedang menunggu panen, kan lebih kurang 2 bulan, 3 bulan, maka dia bisa mengangon ternak, menggunakan KUR, kredit usaha rakyat, tidak perlu jaminan, yang jaminnya Arinal. Ngomong-ngomong, gubernurnya siapa namanya? Arinal. Hah? Arinal Junadi. Arinal? Iya, jangan sampai nanti lain. Ya, jadi KUR ini saya yang jamin. Tetapi jaminan Bapak itu, Ibu, benar belum tanahnya ini punya Bapaknya itu? Kalau benar saya jamin. Benar nggak Ibu Bapak itu yang melakukan usahanya? Saya yang jamin. Kenapa harus minta agunan? Biar aja agunannya saya. Senang kan? Nah oleh karena itu angka kreditnya nanti disesuaikan, karena itu harus berkelompok. Mudah-mudahan ekonomi kita bagus, karena setiap kali Pak Hanan melakukan percobaan di masing-masing kabupaten, ya petaninya memang sudah pintar, begitu diarahkan di situ kebijakan kita lebih mudah. Wih, enak kata para petani. Nah, oleh karenanya saudara kita dari Bali harus segera itu, supaya ekonomi kita akan bangkit. Kalau ekonomi kita bangkit,
Ini perlu dijaga. Ibu-ibu, jangan ngobrol dulu. Ini harus dijaga. Kalau petani kita, rakyat kita di desa kaya, suami dijaga, kita kan sudah sama-sama tua, Bu. Tapi petani, bapak-bapak ini kalau melihat yang muda, nggak ada rasa tua. Karena itu ini akeh. Ibu-ibu harus menjaga ini, karena wanita ini jumlahnya hampir 2 kali lipat. Yang muda, perempuan yang muda nggak mikir tua. Nah, saya nggak bisa, bukan suzon ya, tapi saya lihat orang Bali enggak lah, bagus sama dengan saya. Kalau nggak hilaf. Nah, ini. Jadi ibu-ibu tolong saya juga jaga supaya kerukunan. Karena saya baru mendapatkan penghargaan, ada 105 penghargaan termasuk hak asasi manusia. Saya membela ibu-ibu. Jangan sembarangan para pria. Bentuk pembelaan saya itu harus dipacar, harus dilakukan sosialisasi, karena kejadian penambahan istri itu banyak di desa. Setuju ya? Saya berpihak kepada ibu-ibu. Pak, mohon maaf, saya keluar jangan dikeroyok, Pak. Supaya hak asasi ini bisa bagus, supaya yang penting ini jangan sampai ada, karena ekonomi meningkat, jangan sampai nanti moral kita terganggu, moral kita rusak. Saya kira nanti saya datang lagi, saya akan tambah ya sambutannya, kan sudah kesorean, tapi saya akan beri pantun nih, karena Pak Profesor tadi ngasih pantun. Main ular tangga lempar dadu. Mainnya harus ingat waktu. Mari umat Hindu kita bersatu padu. Jadikan Lampung yang nomor 1. Dari Kecamatan Seperti Banyak, Tim Liputan Dinas Kominfo melaporkan. dari pagi sampai selesai. Seluruh warga Pasek selamat. yang akan puncak